Shalom, selamat pagi. Apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke, baik. Ya, saudara, hari ini kita akan kembali melanjutkan eksposisi tentang kitab Efesus. Nah, hari ini kita mau sama-sama lanjut membahas tentang Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Topik kita adalah relasi orang tua dan anak-anak. Nah, kita mau langsung baca ayatnya, saudara. Efesus 6, ayat 1 sampai ayat yang keempat, dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Jadi kalau kita, saudaraku, anak-anak, ya kita mesti taati orang tua kita. Nah, di sini kalau kita masih kecil, ya, maka kita lebih banyak taat kepada orang tua kita. Kemudian ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Nah, kalau kita udah lebih dewasa, saudara, kita tentu ya tidak perlu lagi taat seperti waktu kita kecil, ya, tapi kita lebih banyak hormat kepada ayah dan ibu kita. Nah, saudara, ini adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di dalam perintah ini ada janji dan dikatakan, ya, inilah adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ya, janjinya ini nyata sekali, saudara. Makanya sangat kontras orang yang taat hormat sama orang tuanya dengan orang yang tidak taat dan tidak hormat kepada orang tuanya. Karena janji ini nyata, ya sangat nyata, saudara. Nah, apa janjinya kalau kita taat dan hormat kepada orang tua? Nah, ayat yang ketiga bilang begini, saudara, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, jadi di sini ada dua janji Tuhan buat orang yang taat dan hormat kepada orang tuanya. Yang pertama, mereka akan berbahagia. Nah, kata berbahagia di sini artinya diberkati. Berarti kalau kita tidak taat dan tidak hormat kepada orang tua, tidak ada berkat. Ketika tidak ada berkat, berarti apa, saudara? Ya, kalau tidak ada berkat, maka kutuk yang hadir, saudara. Ya, kutuk di sini artinya kehancuran hidup. Ya, banyak sekali orang tidak taat dan tidak hormat kepada orang tuanya, maka hidupnya hancur, saudara. Ya, kita bisa lihat di generasi yang datang sekarang ini, generasi muda. Alkitab sudah menubuatkan 2 Timotius pasal ya ketiga pada akhir zaman, ya banyak orang akan berontak terhadap orang tuanya, saudara, dan akibatnya hidupnya hancur, ya. Jadi saudara, kita jangan menjadi hancur hidupnya. Nah, makanya generasi muda sekarang, saudara, karena mereka ya banyak yang tidak di cover oleh orang tuanya, tidak dididik oleh orang tuanya, saudara. Akibatnya mereka nggak taat dan nggak hormat sama orang tuanya, maka generasi muda ini hancur. Nah, yang kedua, saudara, mereka ya yang taat dan hormat kepada orang tuanya akan panjang umurnya di bumi ini. Wow, apa artinya, saudara, panjang umur? Ya, ada penafsir Alkitab yang bilang ini dua-duanya. Panjang umur di sini bicara soal kerohaniannya. Ya, kalau orang tuanya didik anaknya, diinjili anaknya, anaknya lahir baru, maka dia pasti akan menjadi ya orang yang hidup kekal,
panjang umurnya. Ya, tapi ada juga yang mengatakan ini termasuk panjang umur di bumi ini. Ya, kehidupan yang sekarang ini. Ya, makanya orang yang tidak hormat dan tidak taat kepada orang tuanya tidak panjang umurnya. Kita lihat saudaraku, kehidupan banyak anak-anak muda sekarang. Ya, banyak yang saudara berpikir mau bunuh diri. Ya, zaman saya jarang ada pemuda bahkan yang berpikir mau bunuh diri, saudara. Jarang, ya. Apalagi remaja juga jarang, saudara. Nah, sekarang ya umur 12 tahun udah berpikir mau bunuh diri, ya. Ada yang umurnya saudara 9 tahun udah mau mati. Lebih ngeri lagi kemarin kami dengar saudara ada anak-anak yang umur 6 tahun sudah berpikir mau mati, bunuh diri. Karena memang begini saudara. Nah, ya kemarin kami mengadakan saudaraku acara Young Men, ya, di mana pria-pria muda, ya, kita saudaraku, ya, layani saudaraku supaya mereka bisa bertumbuh, ya. Nah, mereka cerita, saudara, ya, banyak anak-anak yang usia 6 tahun sudah berpikir, saudara, sudah ada pikiran-pikiran mau mati, kan ngeri, saudara. Nah, inilah keadaan yang terjadi di, ya, generasi yang ada di zaman kita ini. Nah, kemudian saudaraku ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, khususnya ketika Tuhan membahas soal keluarga di sini, nah ayat 4 ini memfokus kepada ayah, ya, yaitu bapak-bapak, ya. Nah, di sini saudara, bapak-bapak kenapa difokuskan? Kenapa bapak-bapak jangan bangkitkan amarah anak-anaknya dan bapak-bapak harus mendidik anak-anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan? Karena saudara bapak-bapak adalah saluran berkat buat keluarganya. Nah, kalau kita baca di Alkitab, selalu bapak-bapak itu saluran berkatnya, saudara. Kalau bapak-bapak nggak benar di dalam Alkitab, saudara, misalnya saudara baca di dalam Perjanjian Lama, kalau ada dalam 10 perintah Allah, kalau bapak-bapak itu saudara menyembah berhala, bapak-bapak tidak mencintai Tuhan, maka Alkitab bilang kesalahan bapak-bapak turun kepada anak-anaknya 3 sampai 4 keturunan. Tapi kalau bapak-bapaknya benar, saudara, bapak-bapaknya berfungsi, bapak-bapaknya ya mendidik anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan, maka katanya saudaraku, berkat Tuhan itu mengalir kepada ribuan keturunan di bawahnya, saudara. Kenapa? Karena bapak-bapak adalah saluran berkat buat keluarganya. Maka di gereja kita, saudara, ya kita mau taruh perhatian, ya, sangat-sangat taruh perhatian buat pria-pria, ya, supaya pria-pria dimuridkan sehingga pria-pria bisa bertumbuh dewasa dan menjadi bapak-bapak, baik bapak jasmani maupun bapak-bapak rohani di dalam, ya, komunitas Kristen. Nah, saudara, kalau komsel-komsel ada bapak-bapak rohani, ada bapak-bapak jasmani, maka apa yang terjadi? Komsel itu ada saluran berkatnya. Maka komsel itu beda. Komsel itu akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Nah, tapi kalau komsel-komsel, ya, keluarga-keluarga, bapaknya tidak berfungsi, nah ini gawat. Sebaliknya, bapaknya membangkitkan amarah hati anak-anaknya, bahkan mereka nggak mendidik anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, maka komsel atau keluarga
ya, jasmani yang ada kacau balau, saudara, hancur, nggak karu-karuan, ya. Nah, saudara, makanya inilah yang kita mesti perhatikan, ya. Ed Cole berkata begini, saudara, ketiadaan Bapa adalah suatu kutuk, ya. Penyebab utama hancurnya keluarga adalah ketiadaan Bapa. Dan penyebab utama ketiadaan Bapa, saudara, adalah ketidakdewasaan pria. Dan penyebab utama ketidakdewasaan pria adalah, saudara, ketiadaan pemuritan. Ya. Nah, saudara, karena itu pria-pria mesti dimuridkan. Pria-pria makanya mesti bertumbuh, ya, dewasa. Kalau dia dimuridkan, dia bertumbuh dewasa. Nah, kalau dia bertumbuh dewasa, dia berfungsi sebagai bapak. Kalau dia berfungsi sebagai bapak, maka nanti dia boleh menjadi saluran berkat buat keluarganya, buat keluarga rohaninya. Nah, ini yang sangat penting, saudara. Nah, bagaimana supaya ini bisa terjadi, saudara? Ya. Nah, kalau ini, saudara, ya, kita tidak dipimpin roh, tapi dipimpin daging, ya, maka anak-anak nggak bisa taat sama orang tuanya dan nggak bisa hormat sama orang tuanya. Bapak-bapak nggak bisa, saudara, ya, mendidik anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, sebaliknya dia terus-menerus menyakiti hati anak-anaknya. Ya, kita lihat ini peringatan Tuhan buat bapak-bapak. Next, kita lihat berikutnya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, dalam Kolose dibilang, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, kalau bapak-bapak, saudara, melukai terus hati anak-anaknya, maka akibatnya, ya, terjadilah di mana di dalam keluarga ini kehilangan koneksi emosional. Ya, jadi bapak nggak punya koneksi emosional dengan anak-anaknya. Suami dengan istri nggak punya koneksi emosional. Nah, bapak yang demikian, saudara, atau suami yang demikian, itu, saudara, ya, akan sangat melukai, ya, pasangannya, saudara. Ya, dan itu karena luka-luka. Ya, luka itu terjadi, saudara, karena kita tidak berjalan dipimpin oleh roh, tapi kita dipimpin oleh daging, saudara. Next, kita lihat berikutnya, saudara. Nah, ketika kita dipimpin oleh daging, dipimpin berjalan menurut daging, maka setan menggunakan kedagingan kita untuk saling menyerang dan melukai. Ya, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, sesama teman kompak, ya, sesama pemimpin, saudara bisa tambahin, ya, sesama pekerja di dalam gereja, ya. Kenapa, saudara? Kalau kita tidak dipimpin roh, tidak dipimpin, ya, berjalan menurut roh, kita akan dipimpin oleh perbuatan daging. Nah, perbuatan daging itu seperti apa, saudara? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Nah, terus apa? Sihir. Sihir itu apa, saudara? Sihir itu adalah menguasai orang lain, ya, dengan kekuatan-kekuatan yang bukan dari Tuhan, tapi kekuatan dari daging. Ya, kekuatan apa? Yaitu dengan apa, saudara? Manipulasi, intimidasi, dominasi. Ya, makanya banyak
istri sihir suaminya, ya. Dia mau supaya suaminya tunduk sama dia, dia pakai apa, saudara? Ya, pakai manipulasi, pakai ya uh, dia menggunakan apa, saudara? Intimidasi, bahkan dominasi supaya suaminya tunduk sama dia. Suami supaya istrinya hormat sama dia, ya. Wah, dia pakai sihir, ya. Nah, ini perbuatan daging, saudara. Ya, kalau kita tidak dipimpin roh, kita akan dipimpin daging dan menghasilkan perbuatan daging. Perseteruan. Makanya banyak suami istri berantem terus, berseteru terus. Perselisihan. Ya, orang tua dengan anak-anak berselisih terus. Ya. Nah, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ya, egois kita, saudara. Suami istri egois, ya, kita pasti akan saling menghancurkan. Ya, iblis pakai ini untuk kita saling menghancurkan, pecideraan. Ya, cidera itu adalah keinginan untuk melukai orang lain. Roh pemecah, ya. Jadi nggak ada kesatuan, terjadi perpecahan terus, kedengkian. Nah, ini perbuatan-perbuatan daging. Dulu waktu kita belum lahir baru, saudara, kita dikungkung oleh perbuatan-perbuatan ini. Ya, kita, saudaraku, ada di dalam daging. Nanti kalau saudara belajar, selalu dikatakan orang yang belum lahir baru itu in the flesh. Dia hidup di dalam daging. Nah, setelah kita lahir baru, saudara, kita tidak ada lagi in the flesh. Ya, kita apa, saudaraku? Kita udah, ya, keluar dari apa, saudaraku, daging. Karena penebusan Kristus, kita dibebaskan dari kungkungan daging. Kita keluar dari apa, saudaraku? Keluar dari flesh ini, saudara. Dilepaskan dari perbudakan daging, ya. Nah, kita jadi tidak ada lagi dalam perbudakan perbuatan daging ini, saudara. Kita udah dibebaskan. Tapi, nah, ada tapinya. Walaupun kita udah lahir baru, kita tidak ada lagi in the flesh, di dalam daging, tapi kita masih bisa, apa, saudaraku? Ya, kita masih bisa mengikuti keinginan daging. Nah, ini dia, mengikuti. Kita tidak ada di dalam, ya, di dalam daging, tapi kita bisa mengikuti keinginan-keinginan daging. Kenapa? Karena tubuh kita masih tubuh yang fana. Ya, jadi kita masih bisa mengikuti, dipimpin oleh daging. Nah, makanya Alkitab bilang jangan sampai kita dipimpin oleh daging, mengikuti keinginan-keinginan daging. Ya. Nah, kalau kita, ya, mengikuti keinginan-keinginan daging, akibatnya kita alami Roma pasal 7. Next, kita lihat, saudaraku, berikutnya. Roma pasal 7, Paulus itu udah lahir baru, saudara, di situ. Ya, dia sudah, saudara, lahir baru. Nah, tapi, saudara, dia belum mengerti bagaimana dipimpin roh. Dia belum mengerti bagaimana berjalan dalam roh, hidup oleh roh. Dia belum ngerti. Tapi Roh Kudus sudah ada dalam dirinya. Dia udah lahir baru. Karena dia lahir baru di Roma pasal 5, pasal 6 dia jelaskan, ya. Lalu apa itu Roma pasal 7? Roma pasal 7 adalah, ya, buat orang yang udah lahir baru tapi dia, ya, tanpa sadar dia, saudara, ya, kalau nggak dipimpin roh, dia akan dipimpin oleh dagingnya. Nah, kalau dia dipimpin oleh daging, ini yang terjadi, saudara. Nah, dia pakai kata aku di sini, saudara. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Ya, jadi, saudara, Paulus itu, saudara, dia
walaupun udah lahir baru, dari mana kita tahu dia lahir baru? Sebab apa yang aku kehendaki. Ya, dia menghendaki hidup yang kudus, dia menghendaki melakukan hal-hal yang sesuai kehendak Tuhan, ya, yaitu yang baik, ya. Tapi dia tidak melakukan apa yang dia kehendaki, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan, ya. Nah, jadi saudara, ini yang terjadi, ya. Kalau kita nggak dipimpin roh, berjalan dalam roh, maka apa yang terjadi? Contoh, istri-istri ingin, ya, tunduk dan hormat kepada suaminya, tapi yang terjadi enggak, ya, malah dia tanduk bukannya tunduk, ya, dia bukannya hormat tapi merendahkan suaminya, ya kan? Nah, jadi setan pakai, ya, hal ini untuk dia menyakiti, melukai suaminya, ya. Nah, demikian juga suami, ya, dia dia ingin mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi, tapi yang terjadi adalah apa? Dia bukannya mengasihi saudara, tapi, ya, secara daging, ya, dia di apa, dipengaruhi oleh keinginan daging, yang keluar itu saudara dari perbuatannya justru menyakiti istrinya, melukai istrinya. Nah, karena itu, ya, kita saudaraku perlu bertobat, ya. Kita perlu sungguh-sungguh bertobat, ya. Jangan kita mengikuti keinginan-keinginan daging. Jangan mau dipimpin oleh daging. Jangan mau kita menuruti keinginan-keinginan daging, ya. Karena kita udah tidak ada di dalam daging, kita sudah dimerdekakan, ya. Jadi kita bisa mengalahkan keinginan daging, ya. Nah, bagaimana caranya saudara mengalahkan keinginan daging? Next. Nah, ini kuncinya saudara. Ya, kunci memiliki hubungan orang tua dan anak yang baik, kunci memiliki hubungan suami istri yang baik, ya. Kunci bagaimana memiliki hubungan orang tua dan anak yang baik, kuncinya adalah penuh dengan Roh Kudus, saudara. Makanya Efesus 6 nggak bisa terlepas dari konteksnya. Efesus 5 ayat 18 sampai ayat 21, ya. Kita harus penuh dengan Roh Kudus, saudara. Kalau kita nggak penuh Roh Kudus, saudara, kita tidak bisa, saudaraku, ya, benar-benar, ya, saudara, mempraktekkan hubungan, ya, antara orang tua dan anak yang baik. Nah, itu sebabnya, saudara, kita mau, saudara, sungguh-sungguh. Sebentar ya, saudara. Mah, boleh nggak, Mah? Jawab ini, Mah. HP aku, Mardi. Oke, baik. Ya, saudara, sebentar ya. Ya, saudara-saudara, jadi kita mesti untuk dipimpin oleh roh, ya, berjalan menurut roh, kita mesti, saudara, penuh dengan Roh Kudus, ya. Nah, ini saya ulang lagi, minggu lalu saya udah nyampein, ya. Kalau kita nggak penuh dengan roh, saudara, kita nggak bisa kan hidup dipimpin oleh roh. Jadi kita makanya tiap hari mesti penuh dengan roh. Kenapa? Karena penuh dengan roh ini sebuah perintah. Ya, ini bukan usul saran, tapi adalah perintah yang Tuhan berikan, dan kita mesti lakukan ini, ya, terus-menerus. Karena kata kerja pasifnya adalah terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita nggak boleh berhenti hanya sekali aja pernah dipenuhi Roh Kudus.
ya. Waktu CG, wah saya penuh Roh Kudus. Sekarang enggak lagi. Oh, enggak boleh begitu, saudara. Mesti terus dipenuhi Roh Kudus tiap hari, ya. Nah, apa itu penuh Roh Kudus? Supaya orang penuh Roh Kudus, dia mesti dibaptis dalam Roh dulu, saudara. Nah, kata dibaptis itu artinya dicelupkan, ya. Kata baptis itu dicelupkan, ya, ke dalam Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus seperti air, saudara, gambarannya, maka kalau saya celupkan botol kosong ke dalam air itu, blek 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 blek, botol air itu penuh dengan air di dalamnya dan juga di sekelilingnya, saudara. Penuh dengan air, ya, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ya, nah, kita lihat, maka saudara, botol itu yang dicelup ke dalam air, dia dikuasai oleh air itu, saudara. Nah, masih ingat, saudara, ya, Tuhan suruh Yehezkiel, ya, waktu dia melihat ada aliran air yang keluar dari bait Allah, ya, maka saudara, ya, Yehezkiel itu disuruh apa, saudara? Ya, berjalan ke tempat yang dalam, semakin dalam, saudaraku, ya, semakin apa, saudaraku, ya, dia semakin dikuasai oleh air itu. Akhirnya dia tenggelam. Ya, itulah gambaran dibaptis dalam Roh Kudus, dicelup ke dalam air itu, ya, sampai dia, ya, tenggelam di dalam air itu. Nah, kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus sekali aja, saudara, dicelup ke dalamnya, ya, sehingga kita penuh dengan Roh Kudus. Nah, kita percaya tanda utama orang dipenuhi Roh Kudus adalah dia berbahasa roh, ya. Kemudian sesudah itu nggak cukup, saudara. Dia perlu terus-menerus tenggelam di dalam, ya, air itu, saudara. Seperti, ya, Yehezkiel berenang, ya, dia terus tenggelam, berenang. Dan akhirnya dia, saudara, ya, dipimpin ke tempat-tempat yang banyak buah-buahnya, saudara. Ya, dan di situ dia menghasilkan buah dan banyak ikannya, saudara. Ya, karena Roh Kudus membawa kita untuk menjadi saksi bagi jiwa-jiwa. Ya, kita, saudaraku, memenangkan jiwa-jiwa. Nah, itu yang, saudara, Tuhan tunjukkan apa itu artinya, saudaraku, dipenuhi Roh Kudus. Ya, jadi dipenuhi Roh Kudus itu kita tenggelam dalam Roh, sehingga kita kayak Yeskil dipimpin oleh Roh, ya, dipimpin. Ketika dia tenggelam dalam air, air itu memimpin dia, menggerakkan dia, sehingga dia dibawa untuk menghasilkan buah. Nah, demikianlah kalau kita dipimpin Roh Kudus setiap hari, berjalan dalam Roh, maka kita nggak akan mengikuti keinginan-keinginan daging, saudara. Keinginan daging kita mati ketika kita, saudara, ya, dipimpin oleh Roh, ya, digerakkan oleh Roh, hidup oleh Roh. Ya, nah, Paulus memberikan kontrasnya di sini, saudara. Ya, dia kalau orang mabuk oleh anggur, dipenuhi oleh anggur, maka apa yang terjadi, saudara? Ya, maka dia hidupnya dikuasai oleh alkohol, pikirannya dikuasai oleh alkohol sehingga ngaco, ya, perasaannya juga ngaco, saudara. Ya, dia merasa sesuatu yang ekstasi, ya, ya, kemudian, saudara, tapi itu sebenarnya nggak real, ya. Kemudian, saudara, dia, ya, jalannya juga miring-miring, saudara, ya. Wah, kehendaknya mengikuti pimpinan dari alkohol itu, ya. Dia akhirnya, saudara, melakukan hal-hal yang aneh-aneh, ya kan? Itu kalau orang dikuasai oleh alkohol. Nah, kontrasnya Paulus bilang, kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita juga, saudara, ya, kita lihat sekaligus kontras, tapi juga ini menggambarkan
Kalau kita dikuasai oleh anggur dari surga, maka pikiran kita dikuasai sepenuhnya. Pikiran kita jadi pikiran Roh Kudus, pikiran Kristus. Perasaan kita perasaannya Roh Kudus, ya. Dikuasai perasaannya apa? Damai, sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus, Saudara. Ya, kalau kita dikuasai oleh anggur dari surga, Saudara, maka kita, ya, kehendak kita juga kehendaknya Roh Kudus, ya. Perbuatan-perbuatan kita akhirnya perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan, ya, kehendak Tuhan, ya. Bahkan kata-kata kita, nah di sini disingkapkan ayat 18, ya, kata-kata kita, ya, sehingga kita bisa berkata-kata dalam apa, saudaraku, ya, seorang kepada yang lain dalam kidung puji-pujian, nyanyian baru, ya, dan nyanyian rohani, ya. Jadi kata-kata kita diurapi Tuhan, sehingga yang keluar itu puji-pujian, yang keluar itu, saudara, ucapan syukur, bahkan, saudara, yang keluar nyanyian rohani. Nah, nyanyian rohani di sini, saudara, adalah nyanyian dengan bahasa roh, ya. Nah, apakah saudara tiap hari lakukan ini, saudara? Bernyanyi dalam roh, ya, bahasa roh, ya. Kita mesti, saudaraku, praktekkan ini, ya. Pribadi juga boleh di dalam jemaat, ya, saudara. Boleh nyanyian rohani, saudaraku, nyanyian yang dengan menggunakan bahasa roh. Nah, bukan hanya itu, saudara. Bukan hanya kata-kata kita, hati kita dikuasai Roh Kudus, tapi ayat 21, juga kita rendah hati seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Nah, ini, saudara, kalau kita penuh Roh Kudus luar biasa, ya. Nah, kita tidak lagi saling menyakiti, saudara, tapi kita saling membangun. Ya, kita saling apa, saudaraku, menguatkan seorang akan yang lain. Barulah kita bisa praktek, saudara. Ya, orang tua, ya, bisa, saudaraku, mengcover anaknya, mendidik anaknya dalam jalan Tuhan. Bapak-bapak tidak menyakiti hati anak-anaknya, sebaliknya, ya, karena dia penuh Roh Kudus, saudaraku, bapak-bapaknya, ya, mendidik anaknya, memuridkan anaknya, membangun anaknya, sehingga anak-anak itu, ya, boleh dimuridkan oleh bapaknya. Nah, inilah yang saya mau sampaikan, saudaraku. Saya berdoa supaya saudara terus praktekkan ini. Hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kita boleh dipimpin oleh Roh, berjalan menurut Roh, dan kita akan, saudara, menjadi, ya, orang tua yang baik dan bapak-bapak yang baik yang bertumbuh dewasa. Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu, saya mohon diri karena ada MCD lainnya. Tuhan memberkati. Saya serahkan ke teman-teman yang bertugas.